daripada komite pelaksana membagi beberapa segmen. Ya, segmen pertama yaitu materi keorganisasian. Sesi 1 penyampaian materi waktu 7 menit. Sesi 2 tanya jawab. 1 setiap paslon menanyakan terkait materi yang disampaikan, waktu 2 menit. 2 setiap paslon menjawab pertanyaan dari paslon lain, waktu 3 menit. 3 setiap paslon menanggapi atau menyanggah jawaban dari paslon lain, waktu 3 menit. 4 setiap paslon mengklarifikasi tanggapan dari paslon lain, waktu 3 menit. Lanjut ke sesi ketiga, Dewan Panelis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Awan Gunawan yang telah menyempatkan hadir dan berkesempatan hadir di acara debat pemilihan ini untuk mengisi sebagai panelis materi keorganisasian. Untuk panelis, 1 panelis menanggapi setiap paslon. 2 panelis memberikan pertanyaan ke setiap paslon. 3 paslon menjawab pertanyaan dari panelis, waktu masing-masing 3 menit. Masuk ke sesi 4, pertanyaan audiens debat. 1 audien diberi 1 pertanyaan kepada paslon. 2 paslon menjawab pertanyaan dari audien, waktu 3 menit masing-masing paslon. Itu mungkin untuk segmen pertama materi keorganisasian. Langsung saja ya, untuk segmen kedua nanti karena emang setiap segmen itu beda panelis, kita mulai saja untuk segmen pertama materi keorganisasian. Untuk teknis daripada siapa yang pertama kali menyampaikan, mohon dibantu untuk seperti tadi mengambil nomor urut. Oh, yang tadi saja. Tadi siapa yang pertama? Ya, paslon nomor urut 2. Oke. Untuk paslon nomor urut 2, saya beri waktu 7 menit untuk menyampaikan materi keorganisasian. Waktu 7 menit dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih atas sebelum saya menjelaskan sedikit terkait organisasi, ucapkan selamat datang Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Awan. Beliau itu satu motivator saya di Stadion Lomala, karena beliau itu salah satu aktivis yang memotivasi saya. Berbicara organisasi itu sangatlah penting. Jadi ilmu organisasi itu adalah suatu ilmu yang sangat penting, karena bagaimanapun dirasa atau tidak, sadar atau tidak, kita itu hidup tidak bisa terlepas dengan namanya organisasi. Contoh hal yang kecil adalah diri kita sendiri. Diri kita itu adalah sebuah organisasi yang mana kita itu dari mulai rambut sampai kaki itu adalah suatu kesatuan dari berbagai organ. Dari pertama kepala, kaki, tangan, tubuh, dan lain-lain itu sebuah organisasi. Ketika kita mau menuju kepada satu tujuan, ya kita itu harus bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian sampai hal yang terumit pun di pemerintahan itu adalah suatu organisasi. Saya akan menjelaskan tentang organisasi sedikitnya 5 poin yang saya akan bicarakan. Yang pertama adalah definisi. Bagaimanapun kita ingin mengartikan sesuatu itu pasti berawal daripada definisi terlebih dahulu. Definisi itu ada 2, ada etimologi dan epistemologi. Etimologi itu apa? Itu adalah arti secara baku. Ini menjadi bahan baku untuk kita nantinya mengartikan secara epistemologi atau secara spesifikasi. Organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang artinya alat atau wadah. Kemudian perspektif bahasa Arab, organisasi itu adalah berasal dari kata jamiyah yang artinya perkumpulan orang-orang.
Saya mengutip sedikit dari para ahli. Menurut Profesor Mujamil Komar di dalam bukunya, jamiah dalam sebuah organisasi itu adalah nilai kebersamaan, kemajemukan pola berpikir yang disatukan sehingga musyawarah mufakat. Kemudian ada juga dari seorang filsuf Barat, yaitu Max Weber. Beliau mengatakan bahwa organisasi itu adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya itu terdapat wewenang, tanggung jawab, serta peran yang harus dijalankan sesuai dengan fungsi organ kerja masing-masing gitu. Nah, secara sederhana organisasi itu adalah suatu wadah yang dimana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai tujuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah mengenai tentang tujuan organisasi. Apa sih itu tujuan daripada organisasi? Yang pertama yaitu adalah instrumen. Itu suatu alat atau suatu wadah yang mana di alat atau wadah tersebut itu tadi yang pertama itu ada orang-orang, sekumpulan orang yang mempunyai tujuan. Nah ini alat atau wadah ini ya bertujuan untuk sampai kepada tujuan yang dimaksud oleh organisasi tersebut begitu. Dan yang kedua adalah subpoin yang kedua adalah manajemen. Saya ambil dari teori POAC yang dikembangkan oleh atau yang dikenalkan oleh George R. Kelly, bahwa George mengatakan di dalam teori POAC itu yang pertama adalah ada yang namanya planning di dalam organisasi. Planning itu apa sih? Itu planning itu adalah proses menyusun suatu kerangka kerja yang nantinya itu guna mencapai tujuan bersama. Nah ini adalah poin pertama, itu planning, kerangka kerja. Yang kedua adalah setelah planning itu ada yang namanya organizing. Organizing ini adalah proses mengatur atau menstrukturkan fungsi-fungsi yang mana itu ada bagian-bagian tertentu yang mana ini sesuai dengan SDM, sesuai dengan kemampuan daya manusia terkait daripada program kerja yang nantinya akan dimaksud oleh organisasi tersebut. Nah ini pasti ada proses mengatur gitu, supaya apa? Ya supaya tugas dan tanggung jawab ini sesuai gitu dengan kemampuan masing-masing gitu. Yang ketiga ada yang namanya actuating. Nah pasti setelah ada planning, ada organisasi itu pasti ada actuating, aksi. Bagaimanapun ketika kita mempunyai tujuan, jangan hanya basa-basi, jangan hanya teori ya. Pasti kita ketika ingin melakukan perubahan ya dengan aksi gitu. Yang terakhir adalah controlling. Nah ini controlling ini lebih kepada planning rencana ini setelah berjalan ya, bagaimana caranya planning tersebut atau program kerja tersebut ini berjalan sampai pada tujuan itu ya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal dari planning itu. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya ciri organisasi. Apa sih ciri organisasi? Yang pertama yaitu mempunyai tujuan dan sasaran. Jelas tentu. Suatu organisasi pasti mempunyai sasaran atau tujuan tertentu. Yang kedua adalah mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang masih taati. Jelas ketika organisasi mempunyai tujuan pasti harus ada tata tertib. Supaya apa ya? Supaya mengatur berlangsungnya program kerja gitu. Yang ketiga adalah adanya kerjasama. Ya tadi yang saya telah bicarakan ya pasti ada kerjasama ketika kita mau menuju kepada satu tujuan. Berarti ya pasti kita harus melangkah bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Ya pasti setiap bagian kerja itu pasti mempunyai tugas, wewenang dan peran masing-masing. Dimulai dari para ketua, sekretaris, bendahara, divisi-divisi dan lain hal. Nah ini di dalam bentuk organisasi ini disebut dengan pola fungsional gitu. Daripada organ kerja itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing gitu. Tetapi sesuai dengan kebijakan pimpinan perusahaan organisasi. Tepuk tangan dulu sahabat. Baik, sekarang lanjut saja kepada paslon nomor 1. Silakan untuk memaparkan daripada materi keorganisasian.
sih itu organisasi? Apa tujuan organisasi? Seberapa penting sih organisasi? Terkait definisi dasar oleh organisasi itu ialah sebuah wadah yang dimana beranggotakan dua atau lebih dengan dasar mempunyai tujuan yang sama. Itu definisi dasar organisasi. Adapun syarat-syarat organisasi. Syarat-syarat organisasi pertama adalah mempunyai administrasi yang baik atau administrasi. Yang kedua adalah mempunyai ADART, anggaran dasar atau aturan yang jelas. Apa sih manfaat organisasi itu? Tentu jelas. Pertama, 4 organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang seperti apa? Yang bagaimana? Jelas, untuk mewujudkan cita-cita yang baik. Yang kedua adalah manfaatnya organisasi adalah untuk menambah relasi. Menurut saya ya, pandangan saya, bahwa orang-orang yang mengikuti organisasi sama orang-orang yang bagian-bagian organisasi, ada organisasi yang disebutkan sudah dipenuhi. Contohnya ada ART, administrasi, punya logo atau lambang organisasi. Karena syarat organisasi itu harus punya lambang organisasi. Jangan disamakan lambang organisasi itu dengan lambang negara. Kalau disamakan jadinya organisasi negara. Yang kedua adalah organisasi non formal. Organisasi non formal ini adalah, kalau saya contohkan ya, seperti halnya komunitas-komunitas yang ada, ya contohnya komunitas-komunitas motor, itu termasuk organisasi non formal. Adapun organisasi informal itu contohnya adalah seperti kita di dalam keluarga. Mungkin ada sedikit tambahan dari sahabat cawapres saya, Ma'ruf, saya silakan. Karena berbicara organisasi ini sangat sudah jelas ya. Banyak organisasi-organisasi ini sangat sudah jelas ya. Banyak organisasi-organisasi di Indonesia yang punya tujuan yang bagus, tapi toh pada tindakannya ada yang nihil, atau ada juga organisasi yang melanggar pada ideologi Pancasila. Silakan kepada saudara Abu. Sini saya akan sedikit menambahkan tentang organisasi. Tadi yang sudah disebutkan oleh sahabat Edi, organisasi itu adalah suatu wadah yang di sana ada sekumpulan orang, di dalamnya itu ada sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai atau mencapai cita-cita yang sama. Nah, apa organisasi? Di dalam organisasi itu kita tidak mudah untuk yang namanya menjadikan atau menjadi satu tujuan yang sama, karena di dalam organisasi itu berbagai macam ide, berbagai macam gagasan itu ada. Nah, pentingnya kita berorganisasi, pentingnya kita ikut di organisasi. Bagi saya terutama, ketika kita ikut organisasi, kita tuh bisa lebih yang namanya itu saling memahami satu sama lain. Kita bisa saling menghargai pendapat orang lain. Karena kenapa? Dalam organisasi, jika di dalam organisasi itu beda pendapat, tidak jadi satu tujuan, itu namanya bukan organisasi. Nah, kenapa organisasi bisa disebut organisasi? Karena jadi satu warga, satu tujuan, satu gerakan. Seperti apa? Seperti tubuh kita. Tubuh kita digerakkan oleh satu perintah dari mana? Itu dari otak. Kenapa organisasi? Di organisasi itu harus ada ketua. Nah, ketua tersebut menjadi salah satu otak
penggerak dari atau perencana penggerak. Nah, kita sebagai anggota atau nanti sahabat-sahabat menjadi satu anggota itu menjadi penggeraknya atau menjadi apa namanya tuh, menjadi motornya lah. Karena jika otak, contohnya kita menganalisa ke tubuh kita, ketika otak tidak ada organ, itu tidak akan jadi apa-apa. Nah, itulah dari organisasi. Ketika kita hanya mempunyai otak saja tanpa mempunyai organ untuk menjalankannya, ketika otak memerintah kita, ketika otak ingin memerintah, tapi tidak ada yang bergerak, itu bukan organisasi. Nah, kita analogikan ke tubuh kita sendiri, karena tubuh kita sendiri pun adalah organisasi, karena terdiri dari organ-organ yang berbeda fungsi, yang berbeda cara geraknya. Seperti tangan dan kaki itu beda cara penggerakan. Nah, itulah organisasi seperti itu. Dengan satu motor itu di otak kita. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu sahabat. Ya, terima kasih kepada para pasangan calon telah menyampaikan materinya terkait keorganisasian. Untuk itu saya nyatakan sesi pertama selesai dan kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Silahkan setiap paslon menanyakan terkait materi yang disampaikan. Tadi yang pertama menyampaikan paslon 2 kan. Nah, sekarang paslon nomor 1 menanyakan terkait keorganisasian pada paslon nomor 2. Baik, pertanyaan kepada Kang Ali. Mungkin pertanyaannya begini, Kang Ali. Di dalam organisasi itu kan ada banyak anggota ya. Misalkan ada 30 orang. Pasti 30 orang itu mempunyai otak, berarti ada 30 otak. Pasti memiliki ide gagasan yang beda-beda. Pertanyaannya adalah gimana Kang Ali untuk menyatukan itu ide gagasan itu supaya jadi tujuan yang sama tanpa melukai hati nuraninya. Bisa dipahami? Mungkin sekian dari saya. Silakan nomor 2 langsung jawab dengan waktu 3 menit. Ini izin bertanya untuk pasangan nomor 1 khususnya Kang Edi. Saya ingin menjawab ya. Mewakilkan dari Komunisme. Tadi bertanya tentang bagaimana gitu kan ada 30 orang di satu organisasi ya seperti itu. Bagaimana cara seperti merukunkan gitu ya, menyamakan persepsi seperti itu tanpa melukai hatinya. Ya, seperti itu. Saya pernah baca buku ya judulnya itu Humanity Relation at Work. Itu buku ditulis oleh Kate Davis. Di situ berbunyi tentang bahwa penyelenggaraan organisasi tak akan berjalan jika setiap orang tidak menggabungkan visi dan misinya. Nah, saya kembali ke tadi pertanyaan Bang Edi. Jadi ya solusinya kita harus menyamakan dulu persepsi yang tadi, menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Seperti tadi, jika otak tidak sebanding dengan tangan, otak memerintahkan ke kiri, tapi tangan ke kanan. Nah, itu yang kalau di itu ada yang namanya itu apa ya, berkesimpangan gitu. Jadi saling berkesimpangan, mungkin seperti itu. Nah, kan di dalam prinsip tadi di dalam penyampaian visi misi kan tadi visi misi materi kan itu habis tadi. Nah tadi lanjut ada yang namanya di organisasi itu ada yang namanya prinsip.
Nah, prinsip di sini adalah ada yang namanya skala hierarki dan apa namanya, kesatuan perintah dan komando. Yang artinya ya daripada anggota-anggota itu ya, yang pertama yang harus dilakukan untuk menyamakan persepsi ya. Yang pertama adalah dalam program kerja, itu bicarakan bagaimana nantinya ketika kita ingin melakukan program kerja ya, dengan membicarakannya bersama, dengan tidak berbenturan dengan tata tertib di dalam organisasi gitu. Namun harus disadari juga oleh para anggota yang namanya di organisasi itu pasti ada pucuk pemimpinan, yaitu yang mempunyai kebijakan tertinggi. Ya mau tidak mau ketika berbenturan ya wayahna gitu, dengan cara solusi juga ya jangan sampai memaksakan kehendak daripada ide yang dipunyai, ide yang digagasi oleh anggota tersebut. Begitu, sobat. Terima kasih. Saya kira cukup. Selanjutnya silakan menanggapi paslon 2 pada jawaban paslon 1 menanggapi daripada paslon nomor 2 terkait jawaban ya. Terima kasih untuk saya akan menanggapi dari jawaban dari paslon kedua tadi, menggunakan sistem yang namanya sistem hierarki atau apa ya. Nah, ini tadi menurut saya itu pertanyaan dari sahabat Eki tadi itu, bagaimana sih caranya kita untuk menyatukan berbagai macam pikiran di dalam satu organisasi dengan tanpa menyakiti hati nurani satu sama lain atau anggotanya. Nah, menurut saya itu harus menggunakan yang namanya adanya musyawarah. Ketika kita dalam suatu organisasi, berbagai macam otak, berbagai macam ide atau gagasan, tanpa saling menyakiti satu sama lain, yuk kita berkumpul, yuk kita bermusyawarah bersama. Nah, di sana kita gagas ide dari setiap orang, memunculkan dulu setiap idenya. Jangan kita langsung tolak mentah-mentah. Contoh, sahabat Edi memunculkan satu ide dan saya sebagai itu saya tolak mentah-mentah. Tidak bisa seperti itu di dalam satu organisasi. Yuk munculkan dulu idenya bersama. Nah, dari sana kita ambil oleh satu pemimpin atau pimpinan organisasi di sana memutuskan dan memusyawarahkan bagaimana caranya mengambil gagasan dari mereka semua bisa bersatu. Bagaimana caranya? Ya dengan tadi kita bermusyawarah, yuk kita satu sama lain saling ngobrol, cari yang relevannya yang mana nih ide. Tapi yang tapi menghargai untuk yang tapi mewadahi semua idenya gitu. Semua ide dari kepala-kepala mereka. Itu menurut saya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ditambahkan oleh terkait menyatukan ide gagasan ya. Kan di dalam organisasi BEM itu kan ada yang namanya musyawarah besar atau rapat kerja, sidang pleno. Di situ kita melaksanakan sidang yang dimana ada di dalam sidang itu memutuskan suatu dasar hukum atau program-program, langkah-langkah yang dimana kan ketika sidang itu ada yang namanya point of order dan injustice. Artinya ketika langkah-langkah sudah tidak bisa diatasi, langkah terakhir adalah melakukan voting bersama. Itu adalah cara paling tepat. Mungkin sekian dari saya, Pak Moderator. Sekarang silakan untuk klarifikasi dari tanggapan paslon nomor 1. Klarifikasi tanggapan dari paslon nomor 1. Klarifikasi jawaban. Jawaban siapa? Jawaban tadi kan bertanya, menjawab, terus menanggapi, klarifikasi jawaban paslon nomor 2. Untuk klarifikasi atau kesimpulan atas pertanyaan
pertanyaan atau jawaban saya tadi, ya memang betul menurut barusan yang dikatakan sahabat tadi, ketika kita tidak menemukan jalan titik temu atau garis benang yang harus diambil secara bersama-sama, ya harus dilakukan dengan voting gitu. Ketika musyawarah tidak bisa, ya dengan voting gitu. Mau tidak mau wayahna ketika tadi yang saya bicarakan, ketika sahabat bergegas gitu, mana teh yang misalkan nyawahna gitu bersama-sama berbarengan, namanya juga di organisasi, jadi punya tujuan bersama. Saya klarifikasi yang tadi untuk yang tadi yang tentang sahabat makhluk ya. Saya tadi menjelaskan tentang kita harus menyamakan persepsi. Saya tadi menjelaskan tentang soal ini. Mungkin sahabat makhluk itu menjelaskan tentang salah satu cara untuk menyamakan persepsi, yaitu dengan musyawarah mufakat seperti itu. Nah, di sini salah satunya tadi maksudnya musyawarah mufakat. Sekarang balikannya ya. Sekarang huruf 2 menanyakan kepada huruf 1 terkait materi organisasi. Terima kasih Pak Moderator. Izin bertanya, apa yang Anda lakukan dan menyikapi ketika roda organisasi berjalan, itu ada anggota yang berbenturan, yang tidak satu pemikiran, yang tidak satu suara dengan pimpinan organisasi. Nah, setelah pimpinan organisasi secara hati ke hati berbicara, mengatakan itu SPIJ anggota tersebut itu terus berbeda pemikiran, berbeda pendapat dengan wujud pimpinan organisasi. Nah, itu bagaimana sikap dan langkah sahabat lagi nantinya kalau misalkan gitu, kalau sahabat lagi terpilih, gimana cara tapi dan langkahnya itu mau seperti apa gitu untuk solusinya? Ya, silakan dijawab. Misalnya mohon saya akan menjawab dari pertanyaan Arya Berancis. Bagaimana ketika ada organisasi, di dalam organisasi itu ada salah satu anggota yang kekeh, keras kepala namanya. Ketika batu tersebut tetap menghalanginya, kita buang saja. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tata cara. Dengan apa? Kita bermusyawarah dulu. Ketika kita sudah berbicara hati ke hati, kita sudah memberikan surat peringatan atau apapun itu. Jika dia masih kekeh, ya kita ambil keputusan. Jika kita tidak ingin merusak atau kita tidak ingin roda organisasi kita berhenti, ya kita ambil keputusan, kita ambil risiko, ya kita buang saja batu tersebut. Buat apa kita memikirkan jika terus-terusan roda organisasi tidak berjalan, tapi kita tahu penyebabnya itu ada batu kerikil, tapi kalau pikiran membuat tanpa melakukan tindakan apapun, ya roda organisasi tidak akan berjalan sampai kemanapun, tidak akan berjalan, akan tetap terganjal. Nah, kita buang saja batu tersebut, tapi dengan menggunakan tata caranya seperti apa dulu. Untuk main pijen, tadi saya bilang itu ya. Kita kan, contohnya ketika tadi sahabat tadi sudah bilang, ketika sudah ada ngobrol hati ke hati, sudah ada peringatan, masih kayak gede-gede, masih kayak ngasih di bejaan, orang sudah dia mah beras babatoknya, pembahasan asal orang sudah dia mah. Ya udah kita buang saja. Buat apa kita memikirkan satu hal, tapi meninggalkan hal besar di depan gitu? Ya udah kita buang saja. Jangan diambil diambil pusing, terlalu pusing gitu. Jika itu yang menjadi ganjalan dan menjadi penyebab kekalahan kita. Ya mungkin sahabat ini akan menambahkan. Ya, terima kasih dari saya. 30 detik lagi. Mungkin sedikit dari saya. Saya pernah membaca tweet dari
Rocky Gerung yang dimana tweetannya adalah bahwa pemimpin itu beri instruksi, bukan beri pendapat. Artinya pemimpin ini mempunyai mandat tertinggi. Mau bagaimanapun kita harus hormati keputusan pemimpin. Jadi seperti itu, saudara Ali. Saya kira cukup pertanyaan. Silakan untuk menanggapi daripada jawaban paslon 21. Tanggapan daripada jawaban sahabat Ma'ruf sahabat Tegi, saya sangat sepakat dan sepakat ketika melihat di dalam organisasi itu ada salah seorang anggota yang memang ini menjadi hambatan, yang ini menjadi suatu ganjalan ketika melakukan sebuah tujuan. Tadi kata sahabat Ma'ruf ketika dianalogikan ketika ada roda berputar, ada batu, ini batu ini jadi ganjalan ya harus dibuang dulu si batunya supaya roda ini tetap berjalan sampai tujuan. Saya sangat sepakat dan sepakat. Tapi ya lagi-lagi harus dengan prosedural yang memang ada di dalam administrasi organisasi. Yang pertama mungkin dengan cara dari hati ke hati memberi pemahaman. Kemudian kalau tidak bisa dari hati ke hati ke mereka doang harus berbatok seperti apa yang dikatakan sahabat Ma'ruf, ya berikan SP1. Ketika sudah diberikan SP1 masih kena ketua ya dengan SP2, masih kena ketua ya SP3, ya udah wayahna gitu. Kudu harus dikeluarkan, tapi dengan cara prosedural yang ada di dalam organisasi, dengan cara yang baik gitu, supaya tidak memberikan suatu kebijakan yang memang itu membuat sakit hati pada anggota tersebut begitu. Saya meneruskan tadi menambahkan sedikit dari Wapres tadi tentang bagaimana roda gitu kan. Kita sama sepakat tadi kita harus hilangkan dulu batunya hanya dengan sesuai SOP, tidak boleh semena-mena. Sedikit mungkin dari saya, usaha tanpa pengorbanan itu adalah kesia-siaan seperti itu. Masih ada waktu, apakah silakan untuk mengklarifikasi jawaban tadi dan mengklarifikasi tanggapan daripada paslon kedua ataupun menyimpulkan. Di sini saya akan menunjukkan dari jawaban saya atau mengklarifikasi dari jawaban saya. Kenapa sih ketika tadi ada batu dan jalan itu harus dibuang? Karena kesimpulannya seperti ini. Lebih baik mengorbankan satu daripada mengorbankan orang banyak. Lebih baik mengorbankan satu ranting daripada kita menumbangkan satu pohon. Ketika ranting dipotong ya akan tetap jadi ranting. Tapi ketika pohon ditumbang tidak akan ada ranting kembali. Tidak akan ada kehidupan untuk ranting-ranting yang lain. Terima kasih. Tahan dulu. Baik, untuk sesi kedua dan jawab saya nyatakan sudah selesai ya. Kita masuk ke sesi ketiga. Tanggapan daripada Dewan Panelis dan pertanyaan daripada Dewan Panelis itu saya silakan mengambil kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati panitia pemilihan raya saya Darul Pala yang telah bersedia menyisihkan waktu, energi dan segala upaya untuk menyukseskan acara pemilihan BEM-nya STI
belum tahu sepenuhnya profil mereka. PAI semuanya atau memang ada dari prodi yang lain? Jadi perpaduan satu paslon nomor 1, calon presmanya prodi apa, hanya tampilan nama saja, wakilnya dari prodi apa, kemudian paslon 2 saya juga nggak tahu visi-visinya apa. Tapi tadi sejak saya hadir saya coba nyimak apa yang disampaikan kaitannya dengan organisasi. Karena memang sesinya tentang sesi organisasi, dua paslon ini sudah lumayan bagus. Ada di paslon 1, tidak ada di paslon 2. Paslon 2 kaya dengan teori-teori, rajin diskusi dan rajin buku. Paslon nomor 1 ya pintar bagaimana mengoperasionalkan teori tersebut dalam hal praktis. Sehingga kalau saya jadi pemilih mungkin saya akan pilih dua-duanya. Ya, bagi saya mungkin ya yang terpilih itu yang terbaik. Mudah-mudahan ya yang terpilih bisa membawa kemajuan untuk ya BPSDAI ke depannya. Saya punya beberapa catatan ya dari dua yang disampaikan, nggak tahu ada pertanyaan atau tidak ya. Tapi apa ya dibuang. Nah, redaksi itu kalau memang kalian jadi public figure harus dihindari, bukan dibuang bahasanya. Tapi dalam sebuah organisasi kan biasanya ada evaluasi ya, ada program, ada evaluasi. Nah, runutannya juga jelas. Ketika misalnya salah satu paslon di antara kalian terpilih, nanti kalian mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana kemudian membangun struktur kepengurusan secara utuh. Ya, ada formaturnya selain memang paslon terpilih nomor 1 atau nomor 2, nanti ada formaturnya. Memang formatur itu kalian ambil dari divisioner 1 atau memang dari representasi tiap-tiap prodi. Nanti formatur ini melayangkan surat persediaan jadi pengurus. Ketika jadinya formatur ini kan harus merepresentasikan tiap-tiap prodi atau tiap-tiap fakultas. Kalau kita kan belum ada fakultas, misalnya prodi ada 3 prodi, PHI, PGI, PIAU. Formaturnya diambil, hima PAUD ambil 1, hima PGMI ambil 1, hima PHI ambil 1. Dia jadi formatur. Karena BPSDAI itu kan skupnya lebih gede, bukan ngomongin prodi, ngomongin kepengurusan. Kira-kira saham yang direkomendasikan, gitu ya. Nah, yang ini kan dominasinya PHI, nggak tahu rumah tangga PGMI, nggak tahu rumah tangga PIAU. Otomatis yang tahu rumah tangga PGMI, rumah tangga PIAU, orang hima PAUD, HMJ PIAU dan HMJ PGMI. Maka minta rekomendasi. Siapa yang kira-kira direkomendasikan untuk masuk struktur kepengurusan BPSDAI dahulu? Yang direkomendasikan itu nanti dilayangkan suratnya dari siapa? Dari formatur. Ketua formaturnya siapa? Ketua terpilih. Gitu. Nah, sedia atau tidaknya nanti kan itu persen ya. Misalnya itu saya anak PGMI, mahasiswa PGMI. Kalau salah satu yang direkomendasikan oleh HMJ PGMI untuk masuk pengurus, tawaran juga di sana mesti ada ya. Satu bidang apa. Nggak mau. Alasan nggak maunya apa? Gitu. Ya. Alasannya kalau mau di sana juga ini, gitu ya. Berarti lanjut. Kalau nggak mau ya kamu harus ada alternatif. Nanti setelah itu baru disusun kepengurusan. Yes, pengurusannya sudah tersusun. Agenda akan rapat kerja, ya. Pelantikan, upgrading dan rapat kerja. Setiap ketua umum itu, ketua terpilih atau presiden dan wakil presiden ini nggak punya rincian program kerja. Nah, tugas departemen atau divisi-divisi ini menyusun bagaimana kemudian visi misinya ini dijabarkan dalam program-program nyata. Ini kan bentuknya masih visi-misi keneh ya, visi misinya apa? Nah, visi misi ini dideskripsikan ke tiap-tiap departemen menjadi pengurus. Itu mungkin salah satunya. Nah, soal perspektif ya, di dalam organisasi ini kan ya, kumpulan banyak kepala, banyak kehayan, tapi kehayannya diorganisir, bentuknya program kerja. Itu perspektif pasti beda-beda. Terus skill, memang secara teoritis mah gampang membuat organisasi ini. Ya, tapi tataran berjalan hanya
hal-hal mulai tina 20 pengurus yang aktif paling berapa orang gitu. Nah, pendekatan yang harus dilakukan gimana nih? Ya, pendekatannya. Jantungnya siapa? Presiden dan ketua satu, kakak. Pendekatannya bisa menggunakan pendekatan organisasi, bisa menggunakan pendekatan emosional. Jadi itu cukup kurang make pendekatan organisasi anu memang saklek gitu ya. Terkadang kita juga harus pakai pendekatan emosional. Bahwa meureun di luar itu dia tuh ada kendala apa, maka emosinya harus dibangun. Dalam emosi harus dibangun, kedekatan harus deket. Supaya istilah kagok itu era ini betul-betul, maka penting bagi kalian nanti yang terpilih ngebangun emosional itu. Terus pertanyaan kayaknya saya nggak ada pertanyaan, cukup pertanyaan dari kalian saja muncul dari masing-masing paslon gitu. Nanti kalau saya bikin pertanyaan, saya punya kepentingan lagi. Bagi saya secara pribadi mungkin ya mudah-mudahan yang terpilih yang terbaik bisa membawa kemajuan bagi STI Eropa. Dan ini warna baru. Kalau ke belakang mungkin nggak. Kalau kita flashback ke belakang tidak ada yang namanya debat kandidat, penyampaian visi misi. Ini warna baru. Mudah-mudahan ya membawa hal yang positif, tren positif. Jadi urutan anak seperti itu ya. Setelah nanti salah satu di antara paslon ini terpilih, kalian ya, otomatis jadi formatur. Formatur ini kan nggak cukup kalian ngobrol duaan, harusnya kurang duaan. Apa presiden sama wakilnya bikin struktur kepengurusan, nggak seperti itu. Kalian harus melibatin yang lain. Ada 3 prodi, dari prodi PGMI siapa, Vialu siapa, terus PAI siapa, ngobrolin ke pengurusan. Setelah kepengurusannya direkomendasikan dan yang direkomendasikan ini menyatakan siap, ada administrasinya harus ada ya. Nanti layankan surat secara fisik, didokumentasikan surat kesediaan jadi pengurus. Termasuk terus ada biodatanya, apa ya, kurikulum kita ya. Jadi tiap pengurus kamu punya kurikulum kita-nya, ayat surat kesediaannya. Terus manakala nanti bisa tuh tidak komitmen dengan apa yang memang menjadi tanggung jawabnya selaku pengurus, setelah kalian pakai pendekatan emosional gitu kayaknya pendekatan organisasi gitu kayaknya ya sanksi organisasi ya evaluasi, tapi lain berarti dibuang ya. Ini karena kebutuhan bersama, kebutuhan organisasi dievaluasi. Makanya dalam ini titi maksanya berapa lama sih BEM ini, 1 atau 2 tahun? 1 tahun. Nah ada evaluasi nanti per 6 bulan sekali ya, 1 semester. Evaluasi kepengurusan apa? Evaluasi program mana yang memang sudah direalisasikan, program mana yang belum terrealisasikan, pengurus mana aktif, pengurus mana pernah sama dilantik teknik satu berkontribusi rapat atau ya dalam kegiatan hadir dan segalanya itu ya. Itu mungkin dari saya tanggapannya. Terus saya sih Baik, terima kasih kepada Bapak telah menanggapi daripada tadi pemaparan pasangan calon, dan tidak ada pertanyaan Pak. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi 4. Tapi sebelumnya kita untuk dikasih dulu. Sesi keempat saya berikan satu pertanyaan buat audiens. Silakan barangkali ada pertanyaan terkait keorganisasian. Ada? Oh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ustazah Hasana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ini mengenai keorganisasian karena di awal dari tadi diawali oleh pertanyaan. Saya tidak menemukan titik di mana teman-teman calon kandidat ini akan merangkul himpunan-himpunan yang mohon maaf di himpunan PGMI saja. Mau tidak mau ya memang karena faktanya kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Nah,
bagaimana teman-teman akan merangkul pembentukan himpunan mahasiswa jurusan dan juga menghidupkan himpunan itu sehingga timbullah roda harmonisasi antara kegiatan daripada badan eksekutif mahasiswa dan juga himpunan mahasiswa jurusan itu. Kemudian mohon maaf menyinggung tadi visi dan misi dari kedua kandidat ini. Saya tidak menemukan titik di mana teman-teman akan menempatkan BEM kita, BEM STI Darul Falah di dalam lingkungan masyarakat. Karena ya mau tidak mau hari ini kita ada dalam kondisi pandemi di mana pembelajaran pun dirumahkan. Artinya kegiatan kita akan lebih banyak di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana peran BEM ini di dalam katakanlah di dalam mendampingi proses pendidikan. Karena ya tidak mau dikatakan tidak bahwa kita adalah oknum daripada pelaksanaan pendidikan itu. Terima kasih. Ya, silakan dari mana dulu? Ya. Untuk menjawab 3 menit ya. Terima kasih sahabat Uswa atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab cara bagaimana ke depan itu cara merangkul kepada para mahasiswa khususnya itu hima jurusan supaya aktif gitu ya. Nah, mungkin sesuai dengan misi saya yaitu melakukan komunikasi intens dan bersinergis dengan sivitas akademik kampus, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ya melakukan tadi melakukan mimbar bebas atau melakukan aspirasi. Dan di situ itu kita bicarakan bersama bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Contoh sekarang hima ini tidak aktif. Nah, kita yang pertama, langkah pertama ini kita cari apa sih yang menjadi masalah, yang menjadi hambatan yang menjadikan hima ini tidak aktif begitu. Nah, dengan cara melakukan mimbar bebas, diskusi. Nah, kita nih bicarakan bersama bagaimana kita memecahkan permasalahan dengan solusi gitu. Itu. Yang kedua tadi menyikapi sekarang fungsi daripada BEM atau mahasiswa itu sendiri ketika melihat sekarang itu kan kita itu ada sekarang lagi ada di zaman pancaroba ya kalau bahasa Sunda itu, yaitu COVID-19. Itu bagaimana sih cara BEM atau mahasiswa ya supaya tidak jumud lah gitu atau mengisi aktivitas gitu yang mungkin sesuai dengan misi saya, itu dengan melakukan sinergitas dengan lembaga eksternal. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita terjun ke masyarakat secara langsung untuk mengisi kekosongan di dalam dengan salah satu lembaga. Contohnya itu di sana di Cipatik itu ada lembaga RA. Kita itu harus terjun ke masyarakat gitu supaya kita bersinergis dengan lembaga eksternal ke masyarakat gitu supaya kita bersinergis dengan lembaga eksternal gitu. Dengan cara ya kita terjun langsung ini adalah salah satu tridharma perubahan tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat gitu. Sebelum kita melakukan KPR terkait itu kita itu telah ada pengalaman gitu terhadap pengabdian ke masyarakat. Wah, itu baik, terima kasih Pak Moderator. Terkait pertanyaan dari saudari Uswa, bagaimana cara merangkul hima hima jurusan. Tadi saya sudah bahas ya, langkah pertama saya akan melakukan konsolidasi akbar terhadap ketua-ketua hima, baik itu hima PAI maupun PGMI atau PLU. Karena kalau di kampus lain itu hima itu emang organisasi besar, dan dari segi kegengsiannya itu sangat tinggi.
Jangan jauh-jauh. Saya punya teman di IKI, dia masuk hima. Dengan bangganya dia memiliki baju kostum seragam ya, seragam hima. Dan juga di kampusnya juga sudah disiapkan sekre hima. Jadi terkait cara mengaktifkan kinerja hima, yaitu langkah saya dalam melakukan konsolidasi terhadap pimpinan hima. Kedua, melakukan musyawarah kepada pihak-pihak kampus, karena bagaimanapun juga hima itu adalah organisasi penting itu buat kampus. Terkait pertanyaan kedua dari saudara Guswa, mungkin akan dijawab oleh saudara cawapres saya, Sahabat Ma'ruf. Oke, saya akan melanjutkan dari tadi pertanyaan dari Guswa. Tentu boleh pertanyaan diulang kembali tentang tadi yang kedua. Peran daripada BEM terpilih nanti, teman-teman ini akan apa yang akan melakukan di dalam lingkungan masyarakat? Peran BEM untuk nanti ketika insya Allah kami terpilih, mungkin untuk di masyarakat. Ya kita memang di dalam visi saya tidak disambungkan tentang bagaimana BEM secara kepala itu harus terjun langsung di masyarakat. Nah, tapi kita nanti di depan itu ada rapat kerja. Nah, di dalam rapat kerja tersebut kita bisa merumuskan untuk bagaimana caranya BEM secara kepala bisa terjun langsung di masyarakat. Tapi bukan kenapa kami tidak mencantumkan di dalam visi misi, ya mungkin visi misi kami itu berfokus untuk kemajuan guru kampus ya. Nah nanti setelah kami terpilih, kami akan mengadakan rapat, dan setelah itu rapat kerja tersebut kita rumuskan bagaimana caranya kita bisa langsung terjun di masyarakat, membantu masyarakat. Contohnya seperti apa? Ketika sekarang di masa pandemi itu kan mahasiswa tidak ada di rumah kan ya, tidak ada di kampus, tidak belajar di kampus, tapi kita tuh belajar di rumah secara online, secara daring. Nah, kita tuh bisa juga setiap anggota BEM itu bisa di dalam rapat kerja melakukan atau bisa membantu masyarakat lewat apapun. Contohnya ada membantu masyarakat ketika gotong royong di dalam masyarakat, gitu kan. Ketika turun terjun di masyarakat tuh ada ketika kita ketika ada bencana alam, itu kan sudah dilakukan oleh BEM sebelumnya. Itu juga salah satu. Terima kasih. Saya boleh ngomong. Kita coba sederhanakan dulu ya. Bukan berarti nggak boleh berkomis nih. BEM SKI Darul Palang itu kan punya segmen masyarakat. Masyarakat itu siapa? Mahasiswa. Bukan berarti kita nggak perlu perhatikan lebih dari itu. Akhirnya kira logika. Apakah setiap mahasiswa SKI Darul Palang ini sudah benar-benar tahu keberadaan BEM SKI Darul Palang? Terus keberadaan BEM ini, ya, presiden berikut pengurusnya, program-programnya sudah bisa dirasakan belum? Gitu. Ya, eta hilang. Ya, kaitannya kan pengabdian masyarakat mesti ada. Tapi bagaimana kemudian anu deket hilang BEM SKI Darul Palang ieu teh benar-benar keberadaannya itu dirasakan oleh mahasiswa, oleh prodi-prodi. Nanti ada kegiatannya. Skopnya kalau BEM SKI Darul Palang tidak berbicara PAI, berbicara semua. Ada 3 prodi yang kalian pikirkan, sehingga program-programnya pun harus berkaitan dengan semua mahasiswa. Ya. Kepengurusan harus, ya, di dalamnya banyak unsur, tidak didominasi oleh satu prodi. Ada program-program lain
output kampus misalnya tuh ada bakti sosial, ada penyuluhan yang melibatin pelajar, kita ada program yang segmentasinya pelajar SMA atau sederajat gitu ya. Tapi langkah pertama bagaimana kemudian keberadaan BEM STI Doropa ini benar-benar dirasakan dengan program-program yang real yang nyata gitu. Terus sampai ayat terlebih lagi memang kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi ini kan bukan berarti menjadi alasan bahwa kita tidak eksis, tidak melakukan apapun gitu. Terus ada rapat atau karena misalnya dibatasi ruang turunan kan bisa lewat Zoom ya. Gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya, harus utopis, tapi kalian pun harus berpijak pada pijakan. Bagaimana yang utopis ini menghalangi dia, kalian bumikan, gitu, ya, kalian bumikan. Visi-misi ini kan utopis, ngalangin. Dan bagaimana kemudian yang ngalangin ini kalian bumikan, dibumikan ini dengan program-program yang real yang nyata. Dalam menentukan program juga kalian harus lihat konsensus nanti, jangan sampai bikin program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kalian ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya mohon izin pamit duluan. Matur nuwun. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga yang terpilih yang terbaik yang bisa membawa STI Doropa lebih maju, lebih lah. Berkah ini kan jadatul khair ala khair ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak wartawan yang telah mengisi daripada segmen pertama ini dengan materi berkesenjangan sebagai Dewan Analis. Untuk itu, alhamdulillah sesi telah selesai. Untuk segmen pertama ini saya nyatakan selesai. Saya kasih waktu dulu 2 menit untuk istirahat. Sambil menunggu panelis ya, sekarang kita masuk ke sesi kedua dengan materi kemahasiswaan yang akan dipanelisi oleh Pak Didin Supian. Ya, masih ada waktu 2 menit atau 1 menit lagi lah.
Ya, aku tadi lebih kayak yang dalam. Bisa kering, cukup. Semangat lagi kan? Cerita semangat. Itu namanya lah sudah jadi lebih setelah namanya itu lagi